ada kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan syariat ibadah, Rasul cuma perintah, tapi sampai akhir hayat tidak pernah melakukannya. Apa itu namanya? Adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Masih bersama saya sekarang Intan Wijaya yang akan menemani pemirsa di rumah dalam acara Bincang Santri Salafiyah. Bersama narasumber kita hari ini yaitu ada Bapak Haji Munawar Halili beserta Bapak Ustadz Yusri Hidayat, betul Bapak, dari Majelis Taklim Al-Mubarak Madarijul Ulum ya Pak ya. Ya, nah kali ini kita akan membahas tema yaitu bid'ah. Sepertinya kita sudah tidak asing apa ya dengan bid'ah yang ada di zaman sekarang. Oke, langsung saja Bapak, saya ingin bertanya soal bid'ah nih. Definisi bid'ah menurut Bapak Haji itu seperti apa Pak? Definisi bid'ah itu kalimat bahasa Arab yang berasal dari kata bada'a. Kalau bahasa Serang itu menciptakan sesuatu yang tanpa ada contoh. Itu namanya bid'ah. Nah, pengertiannya adalah bid'ah sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul, tetapi kemudian di zaman-zaman sekarang ada. Maka itu bisa masuk kategori bid'ah. Nah, pengertian bid'ah itu seolah-olah jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan seperti yang pernah dilakukan di zaman dulu, zaman Rasul. Nah, oleh karena itu secara definisi utuh, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul, tetapi pada zaman sekarang ada. Nah, itu pengertian bid'ah. Pengertian bid'ah ya, betul Pak. Untuk bid'ahnya sendiri itu Pak tergolong berapa Pak? Ada berapa macam bid'ah menurut Bapak? Mungkin Bapak Ustadz boleh kalau dijelaskan? merujuk dari kitab ini ya Anut Tolibin, Fathul Mu'in, bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah mahrumah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah mustahabbah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah. Bid'ah semacam bid'ah yang tadi itu pertama itu mahrumah ya. Bid'ah mahrumah itu seperti menulis kaligrafi di Al-Qur'an itu, itu bid'ah mahrumah, bid'ah yang dimuliakan artinya. Oh, begitu. Berarti itu termasuk bid'ah yang baik ya Pak ya? Kenapa Al-Qur'an itu sekarang dibukukan? Zaman Rasul tidak dibukukan. Iya, tidak ditadwin, tidak dibukukan seperti sekarang ya. Betul. Kalau zaman Rasul ada yang di pelepah korma, ada yang di batu, ada yang ini. Siapa yang menggagas pada saat itu? Saat itu ketika pasukan Rasul yang 70 itu pasukan Syuhada dari Jabal Uhud ya. Ya kalau nggak salah pakai ya. Iya, betul. Itu yang kemudian Sayyidina Umar menggagas agar supaya Al-Quran itu ditadwin, dibukukan. Kenapa? Pasukan yang 70 itu pasukan para Rasul yang meninggal di medan perang itu, yang 70 itu semua penghafal Quran. Akhirnya Sayyidina Umar menggagas agar supaya Al-Quran dibukukan, supaya dilestarikan sampai sekarang. Sampai generasi sekarang ya Pak ya? Itu kan zaman Rasul tidak ada itu pembukuan Al-Quran itu. Siapa yang menulis itu? Timnya. Waktu itu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah sebagai tim daripada penulis Al-Quran. Agar tidak ada perubahan ya Pak ya? Ya, betul. Itu. Ya banyak diantara yang lainnya bid'ah mandubah, bid'ah mustahabbah, bid'ah makruhah banyak. Contohnya lagi dari bid'ah yang kedua itu apa Pak? Ya bid'ah yang kedua yang semacamnya fenomena yang sekarang ini kan seperti maulidan. Kebenaran ini bulannya bulan Maulid. Iya, betul sekali. Itu yang ingin saya pertanyakan itu menurut Bapak. Ini kan. Iya. Dengan momen bulan Maulid ini yang sehingga masyarakat Banten pada umumnya memeriahkan dengan Maulid itu. Betul.
Sedangkan Rasul pun bangga dengan hari kelahirannya. Pernah sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa setiap hari Senin Rasul itu puasa? Ana uhibbu yauma wulidtu. Saya cinta pada kelahiran saya, kata Rasul. Nah, Rasul sendiri senang dan gembira pada kelahirannya. Masa kita sebagai umatnya sendiri tidak senang? Betul. Bahkan ada perintah itu harus diagung-agungkan, dibesar-besarkan lah. Dimeriahkan lah gitu. Iya. Nah, di antaranya hadisnya itu di dalam kitab Madrijus itu kan kata Sayyidina Abu Bakar, man anfaqo dirhaman fi maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan harta bendanya untuk memeriahkan kelahiran Rasul di dalam maulid nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, maka dia bersamaku di dalam surga. Sedangkan Abu Bakar kan as-siddiqin, orang-orang yang pertama kali membenarkan kata-kata Rasul. Bahkan seperti waktu terjadi Isra Mi'raj itu kan, Abu Jahal pernah menegur kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, itu temen CSmu itu gimana sih katanya? Habis naik ke langit, percaya lebih daripada itu, saya percaya kalau Muhammad sudah berbicara. Makanya disebut Abu Bakar, bapaknya perawan. Orang yang pertama kali di Jazirah Arab yang beriman kepada Rasulnya Abu Bakar. Abu Bakar ya Pak ya? Gitu. Ya, bagaimana gitu? Ya, memang ketika kita kembali kepada masalah bid'ah, bid'ah itu memang terbagi dalam dua kelompok besar. Satu ada disebut dengan bid'ah hasanah, atau istilahnya bid'ah yang baik, atau dalam bahasa umum disebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Kemudian yang kedua ada yang namanya bid'ah dolalah, atau disebut dengan tersesat, mazmumah, atau bahasanya disebut dengan mazmumah, yang tercela. Tetapi kemudian ada sebuah ungkapan ketika Rasulullah SAW khutbah, ada bahasanya amma ba'du, sesungguhnya bahwasanya sebaik-baiknya cerita adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya hidayah adalah hidayah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian juga ada bahasa lanjutannya, kullu mudahsah, setiap sesuatu yang baru itu adalah dolalah, dan setiap dolalah itu pasti dalam neraka tempatnya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sesuatu yang tidak ada pada kami, maka itu ditolak oleh Allah. Namun kemudian tidak harus kemudian disapu rata semua. Setiap bid'ah itu dolalah. Pokoknya kalau Rasul tidak melakukan, di masa Rasul tidak lakukan, maka itu masuknya dolalah. Padahal tidak setiap yang Rasul perintahkan, Rasul lakukan. Itu ada satu hal, wallah mudah-mudahan tidak salah, ada kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan syariat ibadah, Rasul cuma perintah, tapi sampai akhir hayat tidak pernah melakukannya. Apa itu namanya? Adzan. Rasul tidak pernah melakukan adzan. Rasul hanya perintahkan adzan, tapi tidak pernah melakukan. Nah, kembali kepada masalah bid'ah. Nah, kalau bahasa-bahasa wong Serang mau justru ya, bahasanya ada bahasa simpel. Mereka mengatakan begini, pokoknya nah, lamun kiai kita ngelakoni, ya kita milu. Sehingga ada sebuah kepercayaan bahwa apa yang dilakukan kiai itu betul dan diakui kemumpunan ilmunya. Betul. Sehingga tidak banyak membahas hal-hal yang lain. Nah, seperti contoh kegiatan-kegiatan yang lain, seperti kegiatan tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang kita ketahui. Ya. Kalau semua disamaratakan jadi bid'ah, maka betul yang disampaikan Pak Ustadz Yusri, bahwa bid'ah itu macam-macam jenisnya. Ada bid'ah yang bentuknya wajib, seperti tadi membukukan Quran dengan untuk melestarikan anak cucunya, sehingga membuat kertas. Waktu zaman Rasulullah tidak ada kertas. Iya, tidak. Yang ada kan pelepah kurma, kemudian juga kulit-kulit hewan dikumpulkan. Betul. Ketika Rasul mendapatkan wahyu disampaikan, baru dicatat oleh para sahabat. Sehingga bid'ah wajib masuknya untuk melestarikan tulisan-tulisan mushaf Al-Quran. Ada kemudian yang disebut dengan bid'ahnya bid'ah yang mubah boleh. Seperti penganekaragaman makanan. Saya rasa setiap orang zaman sekarang kalau makan tuh macam-macam, apalagi dunia kuliner sudah luar biasa. Kalau bahasa wong pondok santri salafiyah mah kadang-kadang wis mangan, tapi kemudian anu wong orang mah berkat ya dimbat maning. Itu bahasa Serang. Artinya kenapa? Variasi makan beraneka ragam diperbolehkan.
selagi tidak masuk ke dalam kategori yang haram, ya, Pak? boros atau kemudian israf ya, memboroskan sesuatu hal. Seperti kalau zaman Rasul makannya nggak banyak, roti kurma setiap hari menunya itu. Nah ini masuknya bid'ah juga ketika kita sekarang banyak lesehan kemudian hal yang lain. Nah maka tepat seperti yang dikatakan Pak Ustadz Yus tadi, bahwa diajarkan oleh para alim ulama boleh kita melakukan perayaan Maulid Nabi, maka sesuai hadis Rasul, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan menjadi syafaat penolong bagi orang yang mengagungkan Maulid Nabi yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak nanti. Kira-kira begitu. Terkait perayaan hari lahir Nabi Muhammad, itu bagaimana menurut Bapak jika ada sebagian warga yang mungkin merasa terbebani secara ekonomi finansial ya Pak, tapi diwajibkan dengan tradisi tersebut nih, seperti panjang mulut, seperti itu Pak, itu kan lumayan mengeluarkan biaya ya Pak ya. Lalu bagaimana menurut Bapak perayaan hari lahir Nabi yang benar itu seperti apa gitu? Bagaimana menurut Bapak memang Ustaz? Kita cara mengekspresikan cinta Rasul itu berbagai macam cara. Ada yang sistemnya cara seperti semacam hari besar Islam, cara dakwah. Ada yang semacam kalau di bagian utara Serang itu Di desa-desa ya, menghias panjang mulut, betul. gitu kan, menghias panjang mulut, yang sehingga dengan panjang mulut itu anak kecil yang tadinya nangis dikasih panjang itu ya, masya Allah, yang tadinya orang tuanya pusing dengan ini, dengan anaknya yang nangis terus, tiba-tiba ada yang ngasih panjang mulut, itu diam dan merasa senang sekali. Nah, sedangkan orang yang memberikan rasa senang kepada satu orang yang mukmin, kata Rasul kan, itu khulusul khairum min ibadati sitina sana, memberikan rasa gembira kepada hati orang mukmin itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah. 60 tahun ibadah itu ibadah melulu, nggak usaha, nggak kemana-mana, ibadah toh. Cukup dengan memberikan rasa gembira saja kepada hati orang yang beriman, orang yang mukmin. Apalagi seperti anak kecil tadi, dikasih senang tuh, masya Allah, ibadahnya 60 tahun tuh nih, nggak kira-kira Rasul. Makanya umat Rasul mah pendek umurnya, tapi panjang amalnya. Panjang amalnya. Gitu. Iya betul. Tuh diantaranya contoh sekecil untuk lari ke kepositifan kepada merayakan Maulid dengan semacam bikin panjang mulut. Menurut saya bagi yang mampu itu menjadi suatu sodako ya, amal. Tapi bagaimana untuk warga yang tidak mampu sampai mungkin minjam uang, jadi kepikiran, beban, sedangkan Rasulullah sendiri tidak mau melihat umatnya seperti itu gitu. Bagaimana boleh menurut Bapak? kasih pendapat? Boleh, makanya saya bertanya. Artinya kenapa? Bahasa Mbak Intan tadi ada bahasa wajib. Ini mohon diralat. Kenapa? Karena tidak diwajibkan. Tapi tradisi itu Pak seperti wajib. Itu tidak diwajibkan, cuma kan seperti. Seperti wajib. Betul. Karena sudah menjadikan sebuah tradisi tiap tahun, seolah-olah seperti wajib. Nah ini pandangan-pandangan orang yang salah persepsi, ini harus begini, harus enggak. Ketika kita merayakan Maulid Nabi, tidak ada paksaan. Bagi yang mampu, mangga. Ketika dia tidak mampu, tidak jadi soal. Sekemampuannya. Tetapi dengan mengaplikasikan rasa cintanya kepada Rasul. Jangan sampai kemudian ada sebuah pemahaman, kalau merayakan Maulid Nabi harus besar-besaran, nanti bisa anu. Tadi seperti yang dikatakan Pak Ustadz Yusri, betul. Apresiasi cinta atau bahasa cinta kepada Rasul, bahkan pernah ada ucapan yang baik, ciri cinta sejati kan ada 3. 1, akan menyebut namanya kapanpun dimanapun dia berada dengan orang yang dicintai. Kalau saya mencintai Allah, maka banyak berzikirlah kepada Allah. Maka ketika saya mencintai Rasul, maka memperbanyak baca salawat Nabi. Ketika seseorang mencintai seseorang yang lain, maka namanya akan selalu dia sebut di mana, dari ketika dia melek sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, pasti disebut nama dia. Bahkan kadang-kadang
salah nyebut, saking cintanya. Istilah sekarang bucin mungkin Pak ya. Bucin cinta. Love is blind. Yang kedua, orang cinta itu akan menuruti apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai. Betul, betul. Tolong dong ambilkan anu, ketika cinta dia mau. Tolong dong begini pasti mau. Nah, baru yang ketiga, mau mengorbankan segalanya untuk orang yang dicintai. Itulah jadi cinta sejati kalau bahasa anak muda begitu ya. Mohon maaf karena kita pernah muda juga. Nah, tetapi kemudian kalau ada bahasa wajib untuk melaksanakan, saya tanda kutip seolah-olah wajib meditasi. Karena memang dalam kitab Majelis Sumud diterangkan bagaimana cara merayakan Maulid Nabi. Wa'lam anal i'tina bi maulidin nabi min a'zamil qurbat. Wa dzalika yasulu bi it'amit ta'am. Yang kedua, bi qiraatil Quran. Yang ketiga, bi dzikri qasaidin nabawiyah. Artinya apa? Merayakan Maulid Nabi itu bersungguh-sungguh semaksimal mungkin dalam batas kemampuan loh. Dalam konteks batas kemampuan. Boleh rayakan Maulid Nabi dengan 3 cara. Satu, dengan it'amit ta'am, sedekah makanan. Yang namanya makanan, kalau orang kaya mungkin bisa hotdog, hamburger, dia beli yang makanan yang mahal-mahal. mewah, daging sapi. Tapi bagi yang miskin, ya cukup tahu tempe lah. Iya. Atau mungkin konsumsinya kalau bahasa Serang merengginang. Iya. Atau mungkin kue sagon, itu kue kuliner Serang. Kemudian yang kedua, bikiratul Quran, dengan baca Quran saja. Contoh Mbak Intan pengen maulidan nih, ngundang kami berdua ke rumah. Pak Ustadz ke rumah dong, ngapain? Maulidan. Kemudian sampai rumah cukup baca Quran saja. Kata Mbak Intan, mohon maaf Pak Ustadz, ini surat Yasin, bukunya Yasin. Yuk kita baca Yasin bersama. Ngapain Mbak Intan? Maulidan. Selesai, wa ilaihi turja'un. Sadaqallah, silakan Pak Ustadz pulang. Boleh. Sah-sah saja. Karena kemampuannya cuma dengan baca Quran. Dikasih minum nggak Mbak Intan? Nggak ada Pak Ustadz. Makanannya nggak bikin. Saya ucapin terima kasih ya, silakan pulang. Boleh. Maulid Nabi dengan baca Al-Quran bersama. Tetapi kami berdua kalau diundang nggak ada kuenya, nggak ada minumnya, pasti dendam. Tahun depan undang lagi, gua gak mau datang dah. Orang pelat ini jadi baca Serang ya. Nah, baru yang ketiga, bidzikri qasaidin nabawiyah, dengan menyebut qasidah-qasidah yang bersifat memuji kepada Rasul. Jadi tidak wajib harus begitu. Salawatan ya Pak ya. Iya, kenapa tradisi yang ada di Banten sebagian besar, kalau di bagian barat begini ya, utara selatan ya Kang Yusri ya, dengan mereka menghias segala macam hal, nanti ada sejarahnya. Dari mana sejarahnya? Sejak zaman Sultan Hasanuddin. Kenapa maka disebut panjang? Panjang mulut. Walau istilah maulidnya sih bebas-bebas aja ya. Iya, panjang Ada, itu Pak. Panjang itu oleh bahasa Serang itu dawa. Dawa. Namun bahasa Serang kota dawa ke semen ya. Itu dawa, kalau bahasa umumnya dawa panjang, long kalau bahasa Inggris. Nah, betul. Nah, artinya kenapa? Kala itu Sultan Hasanuddin Banten, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah karena saya bukan ahli sejarah. Ketika merayakan Maulid Nabi, sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i, barang siapa yang bikin makanan, mengumpulkan keluarganya ketika masak Maulid Nabi, maka itu akan dijamin rezekinya barokah. Itu catatan pertama. Nah, ketika perayaan Maulid kala itu, Sultan Hasanuddin Banten, ini sekali lagi saya mohon maaf karena saya bukan ahli sejarah, tetapi ini merupakan sebuah tuntunan buat kita. Ketika itu Sultan, pemimpin satu wilayah, ngumpulin masyarakatnya Kang Yus. Ngundang. Karena memang kita tahu lah, orang di masyarakat itu nggak ada yang kaya semua kan, ada yang kurang makan, ada yang memang pura-pura nggak punya dan sebagainya, atau yang miskin kebanyakan, dikumpulkan di lapangan di alun-alun. Maka Sultan Hasanuddin perintahkan anak buahnya untuk bikin sebuah tempat makanan, lamun di pondok megambreng ya, atau nampak gitu, cuma bentuknya panjang. Kenapa panjang? Agar banyak orang yang bisa berkumpul, duduk berderet berhadap-hadapan. Maka ketika sudah doa selesai, hadarat selesai mungkin, dipanggil lah, tolong ambil panjang mulut. Nah, bentuknya memanjang dari kayu dulu, sehingga masyarakat itu bisa berhadapan 10 orang berhadapan makan. Sehingga dilala ketika kemajuan zaman, benda wadah nasi itu kan berubah bentuk. Betul. Sekarang kan ada kan banyak kan ya yang namanya kalau bahasa Serang kok wakul ya. Namun sing cilik kok cepon. Kalau sekarang undar. Kalau itu ada yang gambar perahu, bentuk perahu. Nah, itu masing-masing seiring mengekspresikannya. Kreativitas ya. Ya, seiring perjalanan waktu. Nah, itu makanya sampai sekarang walaupun bentuknya bulat, bakul, tetap orang Serang manggilnya Ero panjang mulut. Jadi sekali lagi penegasannya adalah boleh mengekspresikan cinta kepada Rasul, tapi tanda kutip dalam batas kemampuan. Tidak harus kemudian ngutang sana sini. Nggak boleh lah, Rasul nggak mau umatnya begitu, dan saya rasa siapapun nggak mau. Saya umpamanya demen sama seseorang,
sampai rela mengorbankan sesuatu, ya itu namanya tadi itu bucin ya, buta cinta. Nah itu kira-kira begitu Kang Yus ya. Kembali ke topik kita hari Ya, ini, betul. bagaimana pandangan dari pesantren Salafiyah terkait bid'ah itu seperti apa itu bid'ah? Siapa nih Menurut di sini Bapak. kemana dulu boleh, Boleh bebas. Bapak ya. Ustadz Atau kalau Bapak bahasa sekarang Haji? gamsut dikit gitu. Sing menang sing dikit. Nah, Ya, dalam pandangan pesantren Salafiyah ada beberapa hal kaitan yang disebut dengan bid'ah. Selagi memang itu ada runutannya, ada dalilnya, ada rujukannya, maka walaupun bentuknya hal baru boleh saja dilakukan selagi tidak melanggar akidah sampai kemudian hal-hal yang lain. Baru kemudian yang kedua adalah bahasa tadi yang di awal di permukaan, di awal saya sampaikan, kita kadang lebih mempercayakan sesuatu kepada orang yang kita anggap guru kita. Ketika guru melakukan ini, kebanyakan baru kita melakukan. Tetapi pengertian bid'ah di sini, selagi itu untuk bermanfaat dalam pandangan santri Salafiyah dan untuk kemaslahatan umat, kenapa tidak dilakukan? Sebab kalau semua dikategorikan bid'ah itu dolalah semua, Kang, bahaya. Bahaya. Karena bid'ah itu barang baru. Sesuatu yang ada di zaman sekarang dulu tidak ada. Banyak hal. Contoh, kalau disamaratakan bid'ah, saya pakai sarung bid'ah, ya kan? Kemudian Anda pakai baju kotak-kotak juga bid'ah. Ada mikrofon bid'ah. Semuanya bid'ah. Ini barang baru. Dan termasuk kita pun juga bid'ah ini. Bid'ah. Kalau bicara bid'ah. Hukum bid'ah itu berarti apa Pak? Ada hukumnya? Hukum bid'ah itu tadi ya dua alternatif ya. Ketika itu baik dan kemaslahatan umat, boleh dilakukan. Betul. Tetapi ketika sesuatu hal yang baru itu akan merusak umat, menggeserkan akidah, maka jangan lakukan. Jadi konsepnya dua hal itu. Bermanfaat dan ada dalilnya, rujukannya, tuntunan kiai ulamanya, maka ikuti. Nah kalau kita langsung kepada bagaimana kita akur, kan pada zaman Rasul tidak ada. Yang kita nggak tahu Rasul, kita nggak pernah hidup bersama beliau. Satu, yang kedua juga ngikutin para sahabat, para alim ulama. Jadi pengertiannya bid'ah itu ada dua macam, tergantung loh. Kalau memang bermanfaat, lakukan. Lakukan. Dan tidak melanggar akidah, ada rujukannya, dalilnya, lakukan. Tetapi ketika ini menyesatkan, kemudian tidak ada rujukannya, dan tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Tinggalkan. Nah, kira-kira begitu pengertian secara umum ya, Kak Iya. Yusri ya. Iya. Terserah tuh penamaan Pak Yusri. Ya berarti pengertian bid'ah seperti itu ya Pak ya. Lalu dengan pengertian itu, saya teringat ada kata dari zaman dulu, sumbernya dari mana ya? Intinya di situ menerangkan bahwa mendidik anak itu jangan disamakan zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman Nabi dengan zaman sekarang. Itu ada kaitannya dengan bid'ah juga mungkin ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Penjelasannya bagaimana Pak dengan zaman yang berbeda itu? Iya kan, kita ini jangan disamakan pendidikan kita dengan pendidikan orang tua yang sebelum kita. Kadang-kadang kita kan, zaman kita nih ya, masih ada doktrin, masih ada kekerasan cara ngajar ngaji. Otoriter ya Pak ya? Iya, cara ngajar ngaji pun secara otoriter. Kalau enggak ini, kalau enggak ketemu, dipukul. Makanya zaman dulu mah ngajinya turutan. Kalau sekarang kan kiroat atau kiroati atau ikro, kan beda cara pengajarannya juga. Kalau dulu mah kan diejah, kalau bahasa sekarang mau diejah, alif jaber a, alif jaber i gitu kan. Zaman kita nih, zaman sama-sama kiai ini, kalau anak kita beda caranya. Jadi instan, cara seperti a, ba, ta gitu kan, enggak diajarin alif jaber a, b jaber ba, b jaber b, enggak. Dia langsung instan aja gitu. Makanya beda bahasanya juga, bahasa cara pengajaran juga kiroati, ada ikro. Kalau kita ngaji turutan. Itu pun termasuk bid'ah mungkin ya Pak ya? Ya, Jadi kalau boleh saya sampaikan bahasa anak muda ya, anything sekarang yang ada adalah bid'ah. Betul. Karena semua serba baru. Iya. Nah, ketika proses pendidikan, setiap masa pasti punya tantangan, punya ujian, punya godaan masing-masing. Betul. Maka sistem cara pembelajaran pun muncul dengan berbagai macam cara, dengan cara, kalau dulu saya waktu SD ada CBSA, cara belajar siswa aktif. iya. Nah, bedanya adalah anak-anak kita zaman dulu di masa saya dengan zaman sekarang karakter berbeda. Pergaulan berbeda, lingkungan berbeda, teknologi berbeda. Ketika saya dulu nakal di sekolah, Kang Yus,
di madrasah, itu saya umpama contoh nakal, dipukul pakai penggaris. Kalau Bapak pernah nakal juga dulu ya, Pak? Oh, orang nakal tuh masih mending bekas nakal nurut daripada nurut kemudian nakal. Yang hebat tuh waktu muda nakal, tua dewasa nakal, tua jadi berandal. Itu lebih hebat lagi. Nah, contoh, ketika saya dulu dipukul oleh guru saya, ketika saya salah, ketika saya nakal, saya lapor ke orang tua. Bah, dipentung. Apa jawab orang tua kita, bapak kita? Kamunya aja yang nakal. Beda dengan sekarang. Ketika ada seseorang kemudian dipukul oleh gurunya, sedikit dicubit lah. Orang tuanya ngamuk. Kemudian langsung orang tuanya enak aja, lo yang ngasih makan bukan main cubit aja lo. Satu. Yang kedua adalah ada anak-anak obrolan di santri ya, di Kobong, di pesantren Salafiyah sering ngobrol. Bahasa Jawanya begini, wong pengen mah pinter-pinter. Wong segi kok kurang pinter ya. Saya dengar obrolan mereka. Saya katakan kepada mereka, orang dulu pinter karena fokus, tidak ada terlalu banyak ujian dan godaan. Betul. TV dulu cuma ada di kecamatan. Iya. Yang punya radio mereknya Nasional, kalau nggak salah itu, yang punya cuma lurah doang. Sekarang game di mana-mana, segala-gala di mana. Maka kata Rasul, jangan samakan masamu dengan masa-masa anakmu. Betul. Sudah diprediksi 1400 tahun yang lalu bahwa proses pendidikannya, proses pengajarannya, cara mendidiknya itu tidak boleh disamakan. Orang dulu, mohon maaf Kang Risya, nek diomongi wong tua kan dekukul. Diam. Seiki mencangak. Kamu tuh 20 tahun bisa baca Quran. Dia tuh si Anu tuh 15 tahun baca Quran. Anak sekarang jawab Kang Yus. Iya. Hari Bapak umurnya berapa? 60. Kan Bapak jadi ustadz. Nah, jadi mohon maaf kalau saya boleh katakan, kalau runutannya adalah kita yakini bahwa segala sesuatu setiap masa beralih, pasti godaannya beralih, ujiannya beralih, maka cara menghadapinya pun harus berubah. Nah, konteks inilah semua hal yang ada yang baru itu masuk dalam kerangka namanya fitnah. Tetapi contoh dulu kita nggak bisa WA, anak-anak kita lebih pintar kok sekarang teknologi. Betul. Mereka kan kelasnya golongan milenial. Kalau kita kan golongan kolonial. Gen Z ya, betul gitu. Pak. Gen Z. Jadi bolehlah ketika ada perubahan cara, tapi untuk mencapai sebuah kecerdasan nggak jadi masalah. Walaupun itu bid'ah. Waktu zaman Rasul adakah papan board? Tidak ada. Betul. Dulu waktu kita papan tulis pakai kapur, naik kemudian yang warna putih itu apa namanya itu? Whiteboard. Pakainya spidol. Sekarang udah beda sistem pengajaran. Infocus yang dipakai. Model kita kakek-kakek suruh menjalankan infocus, nggak konsep bagus itu. Gaptek jadinya Pak ya. Boleh, jadi boleh. Iya. Nah, ketika sholat ya Pak ya, mungkin ada perbedaan nih imam-imam sholat itu ya Pak. Ada beberapa perbedaannya, yaitu ada yang sehabis sholat zikir bersama dengan mungkin ada suaranya agak kencang ya Pak ya. Dan ada juga yang setelah sholat imam zikir dalam hati sendiri tanpa bersuara kencang. Itu pandangan menurut pesantren Salafiyah seperti apa Pak? Ya menurut ini ya, menurut itu antara keras dan ini nggak kencang atau samar, itu memang ada rujukannya. Itu menurut Sayyidina Abu Bakar, itu pendapat Sayyidina Abu Bakar, zikir itu harus secara sir, biar kita fokus sentral langsung pada Allah. Alasan yang satu kenapa harus yang dikeraskan, itu menurut pendapat Sayyidina Umar. Menurut Sayyidina Umar itu harus yang kencang. Kenapa? Untuk memantapkan seluruh organ tubuh kita ini agar berzikir. Jadi tadi itu mengekspresikan kepada Allah. Jangan sebatas di dalam mulut saja menyebut Allah itu, langsung dalam hati. Jadi dua-duanya benar. Menurut Abu Bakar, adanya alasannya harus pelan itu supaya fokus dan konsentrasi dalam keadaan berzikir. Kalau menurut Sayyidina Umar keras itu harus alasannya untuk memantapkan. Itu ada rujukannya. Itu. Jadi kalau bahasa sekarang mah torekat itu ya. Kiai. Ada torekat Qadiriyah, Naqsaband, banyak torekat. Cara-cara ininya masing-masing, ada yang berzikirnya goyang itu. Itu sebenarnya lagi mengekspresikan itu. Iya itu. Itu. Ketika di zaman Nabi seperti apa? Jadi begini. Kalau ketika bicara kita zikir atau bacaan zikir, entah itu setelah sholat,
entah itu kemudian di pertemuan-pertemuan biasa, itu ada beberapa tahapan. Jadi Mbak Intan, para pemirsa, ada tahapannya. Satu, harus dengan samar. Yang kedua, harus dengan kencang, jahar suaranya. Bahkan yang ketiga, itu ditambahkan dengan gerakan-gerakan tertentu. Seperti contoh, tari saman Aceh. Isinya zikir dan pujian. Tetapi dengan irama yang luar biasa, kemudian dengan gerakan yang kompak, akan menjadi penambah sebuah suasana yang lebih indah dan membuat semangat anak-anak muda. Apalagi Pak Ari Sufi itu ya kayak Ali Sufi sampai Ar-Rumi. putar-putar itu. Sampai dengan itu gerakan. Jadi ada yang sama dalam ucapan, berarti dia dikirim dalam hati. Ada yang kedua dengan jahriyah, dikencangkan, lisannya kencang. Ada yang ketiga dengan anggota tubuh gerakannya. Nah, ini tergantung daripada tradisi, budaya, kebiasaan di suatu tempat. Contoh, loh, orang zikir harus diem dong. Nanti dulu, dia sudah biasa apa belum? Bagi orang biasa, diamnya dia, dalam hatinya zikir. Model kita, yang lain kenceng, kita diam. Tidur pasti. Kalau ngelamun nggak tidur pasti. Itu deh Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya, boleh zikir dengan kencang. Kenapa sih ulama ngajarin kencang? Satu, yang ngantuk, yang belum biasa agar ikut segar. Yang keduanya juga adalah agar jadi sebuah proses pembiasaan. Yang ketiga, yang dikatakan Pak Ustadz Yusri tadi, untuk pengikat bahwa ada kebersatuan antara suara. Karena masuknya ke hati itu bagi kita orang awam lihat suara. Semakin banyak kita, kalau bahasa ning pondok, lamun akeh ngederes, lamun ngederes muni ya, lamun muni iku manjing kuping, kuping manjing ati, maka cepat paham. Kalau diem baca kitab ngederes di pondok, tadi itu tidur pasti. Nah, makanya zikir boleh. Ada beberapa hal. Jadi kita menghormati tetapi yang terpokok adalah jangan berlebihan. Seperti contoh, ketika zikir berlebihan sampai goyahnya kencang, ya itu kursi siap-siap roboh lah. Nah, tetapi kemudian bagaimana ketika orang sholat, tadi kita dengan sholat kan, Bentan ya. Begitu assalamualaikum, ada imam begitu menghadap, diem, dia zikir dalam hatinya. Kemudian ada berjamaah tuh ketika nengok ke belakang, rame-rame bareng astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allah mantas salam, seperti itu. Lalu yang baik yang bagaimana? Tentunya kan begitu. Betul. Tergantung daripada bagaimana kita menilai. Contoh yang paling mudah. Ada candaan ya, bahasa-bahasa parodi candaan. Ketika ada orang sholat jadi imam, ketika baca salam, kemudian dia kencang. Astagfirullahaladzim. Yang lain ngomong, jangan kenceng dong, yang di belakang tuh masih banyak yang sholat. Nanti mengganggu kekhusyuan. Nah, ada candaan teman santri yang satu, yaitu jangan salahkan yang zikir, salahkan yang sholatnya aja, kenapa datangnya telat. Iya, nah, satu. Tapi kemudian dua-duanya monggo, yang penting ketika diam, dia tetap zikir dalam hati. Ketika bersuara, untuk mengajarkan orang yang belum biasa berzikir, untuk jadi sebuah kebiasaan. Itu tidak lepas dari ayat Al-Quran itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa berzikir itu bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan hati. Insya Allah orang yang suka berzikir akan tenang hatinya, akan tentram hatinya. Kenapa? Betul. Kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Begitu penjelasannya ya Pak. Ya. Lalu kalau untuk pesantren Salafiyah sendiri, bid'ah apa saja yang biasa dilakukan bid'ah yang baik ya Pak ya? Terkait perkembangan zaman, dengan terbatasnya mungkin media, menahan anak-anak untuk tidak ikut-ikut dengan zaman sekarang ya Pak ya, dari handphone segalanya gitu banyak sekali. Itu bagaimana Bapak menyikapi? Dan apa saja bid'ah yang baik yang Bapak contohkan kepada anak-anak di pesantren, santri pesantren Salafiyah? Jadi memang dunia pesantren itu kan komandonya dari kiainya langsung. Apa kata kiai harus sendikodau, harus patuh dan nurut demi kemanfaatan ilmunya ketika dia keluar dari pesantren. Betul. Itu ilmu agama itu begitu. Harus patuh apa kata kiai. Tapi selama koridor rel agama, patuh juga. Agar nanti kelak dia keluar dari pondok pesantren itu manfaat ilmunya dan barokah ilmunya, bukan pintar saja. Kenapa? Iya, pintar tapi benar. Kenapa? Nabi Ibrahim itu minta anak soleh. Robbi habli minas soleh. Ya, ya Allah berikan anak yang soleh. Enggak minta anak pintar. Karena
Nabi Ibrahim ketika disuruh memotong anaknya Nabi Ismail belum pernah membangkang. Kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tumaru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya Abah. Kalau memang itu perintah Allah, mudah-mudahan saya jadi orang sabar. Saking solehnya ya Pak ya. Banyak sekarang pintar tapi tidak soleh. Tidak soleh. Makanya kalau secara logika, enak aja Abah nih. Nyuruh saya kan masih muda dipotong, dikorbanin. Abah aja udah, yang udah tua, potong aja Abah tuh. Saya kan masih muda. Kalau secara logika, berhubung soleh, dan juga itu karena pandangan Allah ya, tidak lepas dari perintah Allah ya, yang akhirnya sampai keturunannya Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad itu kan, dari Delail itu kan Muhammad Abdullah Syaibatun Muhammad Abdullah Syaibatun Hasimun mana Fikusa, itu keturunan Rasul tuh sampai ke Aden itu ya. Aden terus ke Nabi Ismail. Jadi keturunan Rasulullah itu dijaga benar-benar dari yang semacamnya perbuatan zina. Makanya sampai ke kita ini ya, yang sehingga ada semacam pondok pesantren tadi. Dulu zaman Indonesia ini zaman kerajaan ya, kalau kerajaan kan dulu kan kastanya kan Brahma, ada yang kesatria, ada yang sudra. Jadi ada perbedaan. Iya, ada perbedaan derajat, ada kasta. Nah, yang berani mengucapkan ingsun itu kelas Brahma, kelas sudra nggak bisa. Nah, dengan adanya pondok Salafiyah melalui Sunan Ampel, yang sehingga diajarin cara berwudu, niat isun wudu, yang sehingga orang-orang di bawah Brahma itu berani mengucapkan insun. Zaman sebelum ada pondok Salafiyah seperti zamannya Sunan Ampel, tidak ada yang berani ngomong insun itu. Yang sehingga orang-orang sudra pun mampu dan berani mengucapkan insun dengan cara belajar wudhu itu melalui pondok Salafiyah. Gitu. Kira-kira boleh saya tambahkan sedikit, bahwasanya adalah ada sebuah bahasa ulama dulu. Jadilah kau anak manusia, tapi jangan jadi anak zaman. Ini bahasanya simpel. Artinya perubahan waktu sehebat apapun, tetaplah kau jadi manusia. Seperti yang disampaikan Mbak Intan tadi, perubahan zaman tidak bisa kita pungkiri. Betul. Teknologi masuk tidak bisa kita bendung. Dengan teknologi yang macam-macam, dunia jadi mudah kita temukan. Kalau anak-anak sekarang bilang cuma hidupmu, dunia ini ada di ujung jarimu. Nah, teknologi yang masuk menjaga agar anak-anak kita jangan sampai terjebak kepada sesuatu yang salah. Tidak dipungkiri karena kita hidup di zaman yang begini. Sehingga anak-anak kita bagaimana agar terjaga dari itu. Karena semua apapun itu, teknologi itu adalah alat. Tergantung bagaimana orang yang pegang. Contoh yang gampang, handphone kita. Ataulah kalau handphone mungkin barang yang sudah baru. Tapi barang lama, saya punya korek api. Kalau yang pegang korek api ini, ininya kuat. Maka dia hanya untuk menyalakan kompor. Untuk masak. Tapi kalau orang sudah pegang korek api, ininya tidak kuat imannya. Dia bisa bakar rumah tetangga. Bakar rumah, betul Pak. Nah, artinya kenapa dunia pesantren memberikan sebuah jalan yang dibenahi adalah ini. Ada istilah orang-orang dulu, ikan itu dimanapun dia hidup tidak mungkin ada rubah rasa. Karena dia hidupnya secara utuh, saya adalah ikan. Contoh ikan hidup di laut, airnya asin. Mbak Intan ambil, masak, nggak dikasih garam, nggak mungkin asin. Iya betul. Nah, anak-anak generasi kita ke depan dengan situasi apapun yang terjadi, teknologi sehebat apapun, kalau yang didandanin ini, dia akan mampu menghadapi zaman. Dia akan mampu menghadapi segala ujian. Maka intinya adalah bagaimana ruhani itu diisi dengan nilai-nilai keagamaan di pondok pesantren Salafiyah yang notabene seperti Pak Ustadz sampaikan di Salaf itu 24 jam itu diawasi oleh kiai. Bahkan kadang-kadang mohon maaf kalau malam hari itu sering ditengok. Jadi nek bahasa saya kontrol. Lamun dia anak santri kayak uang duit ingon-ingon. Kudu didengok-dengok. Nah, artinya kenapa? Dijaga ini. Caranya bagaimana? Dengan memberikan penanaman nilai-nilai keagamaan. Dan itu juga harus diberikan sebuah contoh yang baik. Dilakukan kegiatan. Karena kalau satu waktu kosong saja, anak-anak didik kita di luar pesantren pun sama. Kalau tidak ada kegiatan, mereka pikirannya berkembang.
mengikuti arus yang ada. Tapi kalau sudah didoktrin dengan agama, kemudian diajarkan nilai-nilai luhur, maka dimanapun dia berada, kapanpun, zaman berubah sehebat apapun, dia akan tetap menjadi anak manusia. Betul. Jadi kesimpulannya bid'ah menurut Bapak dan dari pesantren Salafiyah itu seperti apa, Pak? Kalau menurut pandangan saya, nanti ditambahkan sama Pak Ustadz Yusri, menurut pandangan saya adalah bid'ah itu pengertian umumnya seluruh apa yang ada sekarang adalah bid'ah. Karena tidak pernah ada dari dulu, kemudian sekarang ada. Tetapi tidak harus kemudian dengan bid'ah ini disamaratakan bahwa setiap hal yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap sesat neraka. Kalau semua itu digarisbawahi begitu, maka yang penting adalah tidak merubah akidah, tidak merubah usulnya. Tapi kalau cabang-cabangnya yang berkembang, kenapa tidak? Seperti azan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang agar masuk masjid, tentunya dipilih orang yang suaranya enak, orang yang lagunya enak. Kalau azannya lurus, mohon maaf, ini satu. Tidak setiap sesuatu yang baik itu pun sebaliknya adalah menghasilkan yang baik. Baca bismillah itu hukumnya bisa macam-macam. Bismillah itu bisa jadi wajib ketika baca Fatihah dalam sholat. Bismillah itu bisa jadi sunnah ketika dia akan makan baca bismillah. Bismillah itu jadi makruh ketika kita akan memakan sesuatu yang makruh. Bismillah itu jadi haram ketika maling mohon tolong baca bismillah. Betul. Jadi segala sesuatu, kesimpulan terakhir adalah menurut pandangan dari santri Salafiyah, selagi memang itu bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk generasi kita yang ke depan, walaupun bentuknya bid'ah, tapi perlu diperhatikan bid'ahnya juga terbagi-bagi, tadi sudah disampaikan di awal, untuk kemanfaatan. Contoh, saya pakai Infocus untuk mengajarkan anak-anak santri. Nih, kitabnya saya pakai Google untuk referensi kitab-kitabnya. Ini kan bid'ah juga, alat bid'ah. Tapi kalau untuk kemanfaatan anak-anak kita semakin cerdas, semakin bertambah wawasan, kenapa tidak itu dilakukan? Asalkan mendatangkan manfaat dan tidak bergesek dengan akidah. Akidah, betul. Ya. Jadi saya menambah ini, ya, Pak? Bu Intan ya. Jadi kalau disebut tadi itu bagus ya, saya setuju dengan Pak Kiai tadi. Tapi dengan rujukan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Jadi kulunya itu jangan mayoritas. Kulu di situ ada kulu jami, ada kulu majmu. Jadi ada mayoritas, ada minoritas. Itu minoritas. Jadi selama kita melakukan bid'ah untuk kemaslahatan umat, ya kenapa tidak? Jangan berbicara bid'ah itu haram, bid'ah itu haram. Jangan gampang mengharamkan bid'ah kalau belum tahu tentang bid'ah. Betul. Itu aja. Jadi kami sebagai dari Pondok Salafiyah, Pondok Pesantren Salafiyah, kami sering menemukan bahasa begitu. Bid'ah itu haram. Jangan cari tahu dulu ya Pak. Cari tahu rujukannya. Betul. Supaya jelas, ada referensinya. Selama untuk kemaslahatan umat, bagus menurut saya. Kayak sholat Rebu Wakasan itu ya. Kan orang-orang yang anti kan bid'ah namanya. Kalau selama itu baik, kenapa tidak? Itu bentuk sholat kok bid'ah? Betul. Kan gitu kan? Ya, kayak semacamnya di Indonesia pakai sarung. Kalau zaman Rasul enggak ada sarung. Jadi sangat sulit kalau mau menggampang-gampangkan bid'ah atau menggampang-gampangkan bahasa bid'ah itu haram. Makanya kita harus ngaji dulu. Yang efisien itu di Pondok Pesantren Salafiyah. Yang dari jurminya sampai manteknya, juara baknunya, alfianya lengkap di Pondok Pesantren Salafiyah. Karena Pondok Salafiyah itu dididik dengan kiainya yang menjadi santri yang siap pakai. Seperti kiai tadi menyampaikan, seperti layaknya ikan. Sekalipun di laut, ya, ikan itu tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi di laut. Tetap sekalipun dia diambil ikan itu tidak akan asin. Santri Salafiyah itu begitu. Di mana saja dia berada, bagaimana caranya dia bisa mengkondisikan situasinya. Harus apa? Ya, artinya santri yang siap pakai, ya, mampu beradaptasi. Mau jadi penceramah, mau jadi pejabat, banyak dari keluaran pondok pesantren, ya, dari Salafiyah yang jadi pejabat besar, yang jadi pengusaha besar, banyak. Jangan dikira pondok pesantren itu madesu, kata orang zaman saya, masa depan suram. Woi, justru termasuk sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin dari pondok Salafiyah itu, jangan salah. Pemimpin apa bisa jadi apapun. Iya, PBNU, ya, sampai jadi profesor, doktor Kiai Said Agil Siraj. Ya.
Beliau keluaran Mesir, keluaran apa namanya Riyadh, dari di Ummul Qura. Bahkan sekarang pondok pesantrennya banyak keluar dari keluaran-keluarannya yang hebat-hebat. Jadi jangan dikira Salafiyah itu orang yang masa depannya suram. Tidak. Ilmu agama dulu, baru ilmu umum yang ikut. Ya betul. Terima kasih banyak Bapak atas kesimpulan dan penjelasannya terkait bid'ah. Ya mungkin topik kali ini kita cukup sampai di sini. Mungkin karena waktu yang terbatas juga ya Pak ya. Kita akhiri sebelumnya dengan doa penutup dulu untuk keselamatan kita semua. Nasaluka salam wal afiyah wal barakah wal manfa'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka salama wal afiyah wal barakah wal manfa'ah wal maghfirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Allahumma ja'alna waj'al awladana waj'al min ahalina min ahli ilmi al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli wasyarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin. Wa na'udzu bika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Baiklah pemirsa, sekian penjelasan dari kami untuk topik hari ini. Sampai jumpa kembali dalam acara selanjutnya. Dan masih tetap bersama kami di Bincang Santri Salafiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.